Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau untuk kabar saya hari ini baik dan sehat Pak Rizal. Alhamdulillah kalau baik ya Bu. Tapi kok dilihat-lihat sepertinya Bu Ika kurang bersemangat dan murung Bu. Apakah ada sesuatu Bu Ika? Kelihatan ya Pak Rizal ya. Iya Bu. Iya Bu. Awalnya saya pengen mendem sendiri sih Pak. Tapi ya karena kalau permasalahan kan jangan dipendam sendiri biar gak jadi penyakit sendiri. Ya. Jadi begini ya, memang saya ada yang sedang dipikirkan Pak terkait dengan murid saya. Oh iya Bu Ika. Lalu tujuan Bu Ika menemui saya hari ini apa nih Bu? Saya menemui Pak Rizal, saya ingin mengajak Pak Rizal berbincang-bincang atau sharing lah terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh iya Bu Ika, tenang saja Bu Ika. Jadi saya punya banyak waktu luang untuk Bu Ika bisa mengeluarkan keluh kesahnya agar apa yang Bu Ika pikirkan membuat Bu Ika tidak bersemangat, murung itu bisa hilang Bu Ika. Lalu kira-kira apa yang Bu Ika harapkan dengan adanya perbincangan kita hari ini Bu? Sebelumnya terima kasih loh ya Pak sudah meluangkan waktu untuk saya Pak. Yang saya harapkan dengan pertemuan kita, dengan perbincangan kita hari ini itu saya mengharap mendapat masukan dari Pak Rizal. Saya juga mengharap pendapat dari Pak Rizal terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh boleh Bu. Coba sekarang Bu Ika ceritakan permasalahan seperti apa yang Ibu sedang hadapi sehingga membuat Bu Ika berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Biasanya ceria, senang, semangat. Tiba-tiba hari ini kok cemberut, tidak bersemangat dan murung Bu Ika. Monggo silakan bisa diceritakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau nanti cerita saya ini panjang lebar Pak. Jadi begini Pak Rizal, saya itu kan ngajar kelas 4. Kelas yang saya ampu ini muridnya itu udah nyampe 10, hanya 7 murid. Nah, tapi meskipun cuma 7, setiap harinya ini sangat menguras tenaga sekali Pak Rizal. Wah, sepertinya menarik ini Bu. Ya Pak, memang kelas saya ini benar-benar menarik. Kalau biasanya itu kan dalam satu kelas, kalau di sekolah lain itu muridnya banyak, jadi ya pantas kalau menguras tenaga. Tapi yang kelas saya muridnya sedikit tapi juga menguras tenaga. Jadi saya setiap hari harus benar-benar menyiapkan tenaga untuk melakukan proses pembelajaran Pak. Permasalahan saya Pak terkait dengan murid saya ini. Murid saya kan 7 orang. Nah, permasalahannya ini terkait dengan salah satu murid saya, dia laki-laki sendiri di kelas saya. Kebetulan namanya Rizky. Nah, si Rizky ini Pak, permasalahannya ini berhubungan dengan kedisiplinan diri. Ya, dia ini kurang disiplin untuk jam masuk ke dalam kelas. Kalau jam masuk di jam pertama di pagi hari itu tidak ada masalah untuk si Rizky. Dia disiplin masuk. Yang jadi permasalahan itu adalah jam masuk setelah jam istirahat. Nah, setelah jam istirahat ini si Rizky hampir setiap hari dia telat masuk ke dalam kelas meskipun sudah bel tanda masuk berbunyi. Saya hampir setiap hari itu juga harus mencari si Rizky ini terlebih dahulu Pak untuk masuk ke dalam kelas. Oh alah, nggih Bu. Lalu Bu Ika tahu tidak alasan dari tindakan murid tersebut? Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Karena kan kita tahu Bu Ika
ketika anak-anak melakukan sesuatu itu pasti ada latar belakangnya gitu. Mungkin Bu Ika tahu alasannya anak-anak melakukan itu? Iya Pak, saya juga memikirkan itu Pak. Kalau menurut saya Pak, alasan yang mendukung tindakan si Rizky ini Pak, dia yang pertama kan memang suka main Pak, suka bermain si Rizky ini. Nah, dia itu mungkin merasa karena di dalam kelas dia cowok sendiri, jadi dia merasa itu kok kayak kurang asyik gitu loh kalau main sama teman sekelasnya, karena yang lain perempuan semua. Nah, oleh karena itu si Rizky ini mencari teman lain di lain kelas yang sefrekuensi dengan dia, karena dia anaknya polos, suka main. Tapi ya suka mainnya itu sampai lupa waktu, sampai lupa dia jam masuknya ke dalam kelasnya sendiri, itu dia sampai lupa. Itu Pak, mungkin itu alasan yang mendukung tindakan Rizky ini. Oh iya Bu Ika. Lalu ada dampak tidak Bu? Apa yang anak itu lakukan terhadap proses pembelajaran yang Bu Ika lakukan? Kalau dampak itu ada Pak. Yang pertama, dampaknya itu untuk waktu proses pembelajaran yang akan saya lakukan ini berkurang. Karena kan saya sudah pakai untuk mencari si Rizky terlebih dahulu. Jadi waktunya sudah berkurang untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian dampak yang lain, si Rizky ini kan suka main dia Pak. Nah, dengan suka mainnya dia, kan saat proses pembelajaran, ini terkadang dia main sendiri di kelas. Pada saat proses pembelajaran, kadang dia buat mainan sendiri dari kertas, kadangnya main sendiri. Meskipun saya rasa Rizky ini, bukan saya rasa lagi karena memang sudah fakta gitu loh, Rizky ini kalau fokus dia mampu Pak, nilainya pun lumayan bagus kalau dia dalam keadaan fokus. Tapi kalau sudah dalam keadaan tidak fokus atau dia sambil bermain pada saat proses pembelajaran, itu ya materinya nggak nyerap ke dia. Oh, sebenarnya anak ini mampu ya Bu kalau dia fokus sama pembelajaran geng. Lalu selama ini apakah ada cara yang sudah Bu Ika lakukan untuk mengatasi tindakan dari murid Ibu tersebut? Ada Pak, saya pakai satu cara, saya masih melakukan satu cara, yaitu dengan memberikan dia tanggung jawab lebih. Jadi saya menjadikan si Rizky ini sebagai ketua kelas Pak. Siapa tahu dengan Rizky menjadi ketua kelas, dia bisa bersikap atau dia bisa berpikir, oh saya ini ketua kelas, jadi saya harus memberikan contoh yang baik kepada teman yang lain gitu loh Pak. Makanya saya jadikan si Rizky ini ketua kelas Pak. Dengan menjadikan si anak itu ketua kelas Bu Ika, apakah berhasil dengan cara yang Bu Ika lakukan? Kalau dibilang berhasil ya berhasil Pak, tapi sifatnya sementara. Jadi anak ini berubah ya cuma sementara, pada akhirnya ya berulang kembali. Oh baik Bu. Untuk kedepannya, apakah ada rencana lain yang Bu Ika lakukan untuk mengatasi tindakan murid Ibu tersebut selain menjadikan dia ketua kelas? Kalau rencana lain itu ada Pak yang sedang saya pikirkan. Jadi saya ingin Pak Rizal memberikan masukan kepada rencana yang sedang saya pikirkan ini Pak. Oh, rencana seperti apa Bu Ika? Gini Pak, rencana yang sedang saya pikirkan itu, kita kan di pendidikan guru penggerak ini sudah mendapat pembelajaran tentang restitusi itu loh Pak. Oh ya. Saya rencananya akan melakukan restitusi terhadap si Rizky ini Pak. Jadi awalnya kan saya nggak tahu restitusi, jadi saya kalau mengatasi permasalahan murid cuma lewat teguran, ya kadang dimarahi muridnya Pak. Tapi dengan adanya pembelajaran restitusi, saya ingin mengintegrasikan restitusi ini ke murid saya Pak. Oh, Bu Ika. Jadi Bu Ika akan mengimplementasikan apa yang sudah Bu Ika dapat di pendidikan guru penggerak
yaitu salah satunya segitiga restitusi nggih Bu untuk menyelesaikan masalah Bu Ika. Selain restitusi, apakah ada rencana lain Bu Ika? Kalau rencana lain selain restitusi ada Pak. Saya juga ingin mengajak murid saya yang lain di dalam satu kelas saya ini untuk berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan si Rizky. Jadi saya ingin mendapat bantuan dari murid dalam bentuk kolaborasi. Oh, nggih. Bentuk kolaborasi seperti apa Bu Ika? Kalau bentuk kolaborasinya itu mungkin kan Rizky ini harus dicari gitu ya. Ya. Jadi saya bisa bersama murid saya yang lain untuk mencari Rizky gitu Pak. Kemudian kolaborasi yang lain, saya berharap untuk teman si Rizky ini di dalam kelas saya itu bisa membantu Rizky untuk mengingatkan, untuk memperhatikan si Rizky, untuk menyayangi si Rizky, supaya si Rizky ini tidak merasa asing di dalam kelas karena dia cowok sendiri Pak. Oh iya Bu, nggih. Jadi kalau boleh saya simpulkan, untuk mengatasi masalah yang Ibu Ika hadapi, tadi yang pertama Bu Ika sudah menjadikan dia ketua kelas Bu, ternyata kok hasilnya sementara. Lalu setelah itu Bu Ika ada 2 rencana yang akan dilakukan, itu yang pertama melakukan segitiga restitusi, lalu yang kedua melakukan kolaborasi bersama teman-teman si anak tersebut Bu. Bener nggih? Oke. Lalu kapan Bu Ika akan melaksanakan rencana yang Bu Ika sampaikan? Kalau masalah itu dari besok sudah saya terapkan Bapak. Oh langsung Ibu. Jadi Langsung Pak. dukungan seperti apa yang Bu Ika harapkan dalam mengatasi permasalahan yang sedang Bu Ika hadapi? Kalau dukungan yang saya harapkan itu yang pertama adalah dukungan dari murid saya Pak. Tadi kan saya menyebutkan saya ingin berkolaborasi dengan semua murid. Jadi saya mengharap dukungan dari murid saya Pak. Jadi saya inginnya bekerja sama dalam satu kelas untuk mengatasi permasalahan ini Pak. Oh, nggih Bu Ika. Jadi saya berharap dengan rencana yang sudah Bu Ika buat, permasalahan yang Bu Ika hadapi bisa cepat terselesaikan nggih Bu Ika, sehingga Bu Ika bisa kembali menjadi Bu Ika sebelumnya yang selalu bersemangat, ceria, dan senang Bu Ika. Iya Pak, semoga rencana yang akan saya laksanakan ini benar-benar bisa mengatasi tindakan si Rizky ini Pak, sehingga proses pembelajaran yang saya akan lakukan ini berjalan dengan lancar. Oke Bu Ika, jadi saya berharap seperti itu. Semoga cepat terselesaikan Bu Ika. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak atas sharingnya Pak, jadi saya sudah Bu Ika, merasa lega ini Pak. Ye. Saya pamit dulu ya Pak. Oke Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.